Nah ini teman-teman, ini hasil dari proses mutih dan benar-benar putih. Jadi nih kita lihat tanpa ada karat sedikit pun. Jadi teman-teman yang selama ini belum tahu bagaimana proses merawat pusaka yang tadinya dari karat menjadi keluar pamornya, di tayangan kita kali ini teman-teman bisa tahu prosesnya secara detail. Kita masih di tempat Ki Bandi di Desa Kuaru, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Ki Bandi selain sebagai empu kayu-kayu tua atau kayu-kayu kuno, beliau juga empu yang mereparasi baik warangka keris dan perawatan berbagai macam pusaka, hingga pusaka tersebut kembali menjadi bersih, indah, cantik, dan anggun. Kali ini kita akan melihat proses pewarangan pusaka dan juga nanti servis pusaka, karena saya membawa pusaka tinggalan dari leluhur saya dan kebetulan wujudnya sudah agak rusak karena karat dan juga warangkanya yang sudah perlu diservis. Makanya saya bawa ke sini. Dan bagaimana proses pewarangan dan servis keris di Padepokan Empu Ki Bandi? Ikuti saya. Proses pertama adalah pemutihan. Pemutihan ya. Ini bisa diterangkan proses pemutihan itu apa? Pemutihan bilah. Jadi nanti bilah setelah direndam dengan air asam, setelah nanti karatnya itu mulai lepas, itu nanti kita proses ke pembersihan dari karat. Namanya itu pemutihan. Pemutihan ya. Jadi ini pertama adalah proses pemutihan, di mana bilah pusaka direndam dalam air asam dulu ya. Nah nanti setelah dari air asam ini kemudian nanti kita bersihkan dulu dengan abu kosok dan sabun. Sabun Ya, jadi ini adalah larutan asam ya. Nah ini bilah dimasukkan ke sini dulu. Nah kebetulan di sini sudah ada bilah yang direndam. Ini biasanya berapa lama Ki Bandi? Ya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam cukup. Ini yang sudah direndam, terus disikat dengan sabun solek, sikat, dan abu gosok. Ini namanya proses pemutihan. Tujuannya untuk membersihkan bilah dari karat. Walaupun karatnya membandel bisa ya Ki Bandi ya? Nanti akan lepas karatnya. Setelah tadi digosok-gosok, tinggal dicuci pakai air biasa ya Ki Bandi ya? Biasa. Terlihat sekali putih, yang tadinya berkarat sudah sangat putih ya. Dan ini masih disikat lagi sampai benar-benar putih. Sampai benar-benar putih. Ini yang namanya proses mutih pusaka atau bilah pusaka. Setelah benar-benar bersih, kemudian dilap dulu ya sebelum dijemur ya. Nek, jeruk ini untuk apa Ki? Untuk mewarangi nanti. Oh nanti ya, setelah dijemur kering, kayak gitu. Naik ke proses pewarangan. Nah ada material jeruk juga ya dalam proses itu. Nah pewarangan itu tujuannya untuk apa Ki Bandi? Untuk memunculkan pamor. Pewarangan itu untuk memunculkan pamor, jadi lipatan-lipatan besinya gitu ya. Sekali lagi prosesnya itu tadi, pertama pusaka yang berkarat dimasukkan dulu ke larutan atau cairan asam selama 1 hari 1 malam untuk menghilangkan karat. Selanjutnya baru pusaka tersebut disikat ya dengan abu gosok dan sabun solek sampai benar-benar karatnya hilang dan putih. Nah proses ini disebut dengan proses mutih bilah pusaka. Setelah benar-benar putih bersih, kemudian dilap dengan air sampai kering dan kemudian dijemur di panas matahari langsung sampai benar-benar kering. Nah nanti setelah itu masuk ke proses warangan, mewarangi, dimana bilah pusaka yang tadi sudah kering, sudah bersih, sudah dijemur, diwarangi dengan warangan ya, dan dicampur dengan jeruk nipis. Tujuannya untuk apa pewarangan itu? Tujuannya untuk memunculkan pamor. Pamor adalah motif
yang ada dalam bilah yang sebenarnya merupakan hasil dari lipatan-lipatan material keris, logam-logam yang tadinya ditempa, berbagai macam logam, bisa puluhan, bisa ratusan atau lebih, yang sebenarnya itu membentuk pola yang akan muncul ketika diwarangi. Nah, pola ini terbentuk dari lipatan-lipatan logam yang oleh empu pada masa lalu itu dijadikan satu dan dibentuk menjadi pusaka. Selanjutnya kita jemur. Nah, ini teman-teman, ini hasil dari proses mutih dan memang benar-benar putih. Jadi nih kita lihat tanpa ada karat sedikit pun. Yang tadinya penuh karat ini jadi tanpa ada karat sedikit pun. Ini yang dinamakan proses mutih. Ini ada beberapa pusaka yang sedang dilakukan proses mutih dan sudah dijemur. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang selama ini belum tahu bagaimana proses merawat pusaka yang tadinya dari karat menjadi keluar pamornya, di tayangan kita kali ini teman-teman bisa tahu prosesnya secara detail. Oke, ini dijemur biasanya berapa hari gini Ki? Ya, paling 1 jam udah kering. Oh, 1 jam udah kering ya, nggak sampai hari-hari ya. Habis itu nanti warangi ya. Itu dibalik-balik nggak Ki? Iya, kadang dibalik ya, biar rata ya keringnya. Sudah 1 jam kita jemur, 1 jam lebih malah tadi. Sekarang kita masuk ke proses pewarangan ya Ki. Nah, ini yang sudah putih banget ya, grenjeng. Bilah yang sudah kering dari proses mutih tadi, kita lihat tuh putih banget ya, tanpa karat sedikit pun. Kita masukkan ke larutan warangan ya. Nah, ini berarti larutannya beda dengan yang asam itu ya Ki ya. Ini warangan ya namanya ya. Warangan dengan jeruk. Warangan dengan jeruk nipis dicampur ya jadi satu ya, dengan komposisi tertentu tentunya ya takarannya. Terus dimasukkan ya. Ya, kita masukkan. Untuk proses pewarangan berapa ini Ki? Menyesuaikan ini apa? Berapa lama biasanya standarnya? Bisa 15 menit. Oh, enggak direndam lama lagi enggak ya? Oh gitu. Oke. Digoyang-goyang ya teman-teman. Jadi yang belum tahu bagaimana proses mewarangi pusaka yang benar, seperti ini, dimasukkan, digoyang-goyang. Nah, dengan proses goyang-goyang ini nanti muncul ya Ki pamornya ya, karena terkena larutan tersebut ya. Ini harus digoyang-goyang ya Ki ya, enggak dicelup, didiamkan enggak ya, prosesnya harus digoyang. Oke. Baunya itu ada jeruknya kayak campuran kecap ya, kayak bumbu kecap ini baunya. Dibalik terus, jadi yang tadinya putih menjadi hitam gelap ya, ini ya menjadi gelap ya. Tujuannya itu baja dan besi hitam, nanti pamor yang putih. Pamor meteor yang putih ya, kalau baja besi hitam. Warangan ini semacam arsenik kalau nggak salah ya, arsenik ya. Jadi leluhur kita itu dari zaman dulu sudah menggunakan arsenik untuk pemunculan pamor pusaka. Gunakan semua itu sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Warangan itu tadinya padat ya Ki bentuknya Ki? Iya, padat. Dihancurkan biar jadi serbuk. Nah, ini ya yang tadinya putih terus hitam ya. Ini yang hitam berarti yang besi sama bajanya ya. Nah, yang putih ini pamornya, ini yang meteornya ya. Nah, ini luar biasanya leluhur kita dulu sudah mengenal teknik metalurgi. Berikut aplikasi-aplikasinya, terapan-terapannya, termasuk proses mutih, proses warangan, sehingga menjadikan suatu ilmu ini menjadi indah ya, tidak hanya berguna tetapi juga indah dalam nilai seni. Oh, itu buat diratakan ya Ki, apa gimana? Meresap. Udah mulai kelihatan. Nah, inilah keindahan keris dari sisi seni, di mana dia muncul
yang sebenarnya merupakan hasil dari tempaan ratusan logam, besi, baja, dan logam-logam mineral lain yang dicampur jadi satu oleh empu pada masa lalu, yang kemudian ketika mengalami proses pewarangan akan menjadi suatu seni metalurgi yang sangat indah. Ini adalah sebuah teknologi seni yang tinggi yang sudah dikuasai oleh leluhur kita di masa lalu. Proses selanjutnya adalah dibersihkan, pembersihan menggunakan sabun dan jeruk ya, enggak abu gosok enggak ya, yang ini menggunakan sabun dan jeruk. Fungsi pembersihan ini menghilangkan apanya Ki? Ya, menghilangkan sisa warangan. Sisa warangannya. Jadi kalau tadi sudah diwarangi, meresap, sekarang dihilangkan ya. Setelah tadi disikat pakai sabun. Oh, ini sabunnya tadi udah khusus ya, campuran sabun dengan jeruk nipis ya. Tinggal dibersihkan. Nah, setelah dicuci bersih, dilap, dan nanti jemur lagi ya Ki. Habis itu dipasang ke perangkanya ya, diminyaki ya. Untuk minyak biasanya menggunakan apa Ki, biar itu minyak non alkohol ya, yang penting non alkohol ya. Itu fungsinya untuk mencegah timbulnya karat kembali ya Ki. Oke, iya. Jadi kalau sudah diwarangi seperti ini, misal kita mau membersihkan lagi, tidak usah dimasukkan ke air kelapa muda gitu, jangan ya Ki ya. Selama masih bagus. Iya, selama masih bagus. Cukup diminyaki saja ya, karena nanti kalau dimasukkan ke air kelapa muda nanti bisa pamornya hilang lagi ya Ki, keluar karatnya malah ya. Tips ya buat teman-teman, setelah diwarangi dan dicuci bersih, dijemur, kemudian dipasang, diwarangkan, nantinya itu perawatannya hanya dikasih minyak non alkohol. Ternyata untuk bilah-bilah yang sudah diwarangi, kalau itu dimasukkan ke air kelapa kembali, maka pamor itu akan hilang dan rawan memunculkan karat kembali. Jika bilah pusaka Anda masih bagus dan pamornya masih muncul, alangkah baiknya perawatannya hanya dioles dengan minyak-minyak non alkohol, kecuali bilah pusaka Anda ternyata kembali timbul karat. Nah, ini perlu dilakukan proses yang tadi awal hingga proses warangan. Nah, dilihat ini ada motif-motif. Nah, motif inilah yang disebut dengan pamor ya. Motif pamor ini dijemur biar kering benar-benar sehingga unsur airnya hilang, karena unsur air adalah unsur utama yang menyebabkan logam mengalami karat. Jadi bisa dilihat di sini dia masih putih, belum terlihat coraknya, belum tampak sekali coraknya, masih di mutian ini belum. Tapi kalau setelah diwarangi ini akan terlihat ya, demblok ya. Nah, ini yang namanya pamor. Ki Bandi, kadang di masyarakat masih berlaku adat tradisi di mana setiap suro itu menjamas pusaka, jamasan pusaka. Nah, kalau kita lihat teorinya tadi, ketika pamor yang ada dalam bilah itu dijamasi atau dimasukkan ke air kelapa muda, pamor itu akan rusak, hilang, dan cenderung bilah akan memunculkan karat kembali. Ada tips nggak di mana masyarakat masih melakukan adat istiadat setiap bulan suro, tetap melakukan jamasan, tetapi pamor dan karat tidak muncul kembali? Karena kan kadang kalau sudah jadi tradisi naluri, kita tetap melaksanakan tradisi tersebut. Ya, sebenarnya kalau tradisi Jawa itu kan lebih kepada perawatan non fisik atau perawatan esoteri. Jadi misalkan tiap tahun harus dijamas atau tiap tahun harus dimandikan kembang dan lain-lain, itu memang sebenarnya lebih kepada perawatan esoteri atau non fisik. Nah, masyarakat Jawa itu memang kita kental dengan itu. Maka sebenarnya akhirnya kita ya tidak bisa menyalahkan, karena memang sisi keris itu memang dua hal yang nggak bisa dipisah. Itu adalah
faktor tadi, faktor isoteri. Jadi tinggal seandainya kok memang itu dilakukan jamasan timbul karat lagi, itu otomatis tinggal kita ulang lagi, kita ulang larangan lagi, kita ulang dari proses mutih lagi, mungkin seperti itu. Misal perlu dijamasi gitu, apakah boleh dijamasi dengan air biasa saja untuk formalitas saja gitu? Iya. Itu boleh, misalkan cukup dengan air kembang. Nah, setelah nanti kita mandikan dengan air kembang, kita petel lagi dengan kain, kita jemur lagi, itu sebenarnya nggak masalah. Dan itu lebih mengurangi resiko munculnya karat dan hilangnya pamor ya. Jadi tidak perlu dengan air kelapa muda ya, karena itu kan seandainya banyak karat itu nggak perlu itu. Tapi kalau cukup untuk penjamasan, saya pikir hanya dengan air kembang cukup. Kita bersihkan, petel lagi dengan kain, kita jemur lagi, nanti kan hasilnya tidak ada karat lagi tetap. Itu tadi teman-teman proses perawatan pusaka dari mutih, merangani, dan juga trik yang bisa kita lakukan dalam merawat pusaka, tidak kehilangan nilai esoteri, adat budaya kita tetap berlaku terkait jamasan, tetapi pusaka tetap terawat dengan baik. Sekian dulu video kali ini, dan kita akan bertemu kembali dengan video-video yang lain di channel Daya Sukma. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan tentunya dengan daya sukma manusia, sesuatu akan menjadi lebih berharga, lebih hidup, dan lebih bermanfaat.